Gadis itu, untuk menguji kesetiaan pacarnya, pura-pura menghilang untuk mengamati reaksinya. Lalu dia memanfaatkan waktu saat pacarnya sedang bekerja. Perempuan itu meminta sahabat karibnya menguncinya di ruang rahasia tersembunyi. Awalnya ia anggap menyenangkan, namun ternyata itu konspirasi matang sang sahabat. Semua kaca ruang itu adalah cermin dua arah. Hanya bisa melihat keluar dari dalam, isolasi suaranya pas sekali, ponsel tak mendapat sinyal sama sekali, dan hanya sahabatnya yang tahu rahasia ini. Untuk mengusir kebosanan, Liu Mei telah menyiapkan sekantong camilan sebelum masuk. Saat dia dengan gembira menantikan hasilnya, pacarnya baru saja pulang kerja. Begitu masuk ke kamar, pacarnya melihat video putus yang sudah dipersiapkan Liu Mei sebelumnya. Pria itu langsung terlihat kecewa. Melihat itu, Liu Mei merasa senang karena tujuannya telah tercapai. Selain itu, reaksi pacarnya sangat memuaskan. Namun, saat dia keluar menghibur pacarnya, dia mendapati kunci sahabatnya sama sekali tidak bisa membuka pintu. Meski dicoba berkali-kali, tetap tak berguna. Ketakutan, dia segera mengangkat ponsel untuk menghubungi pacarnya, tapi tetap tanpa sinyal. Lalu ia buru-buru menghampiri kaca dan mengetuknya sungguh-sungguh keras agar pacarnya memperhatikannya. Isolasi suara ruang rahasia sempurna, pacarnya di luar tak bereaksi. Saat ia hampir pergi, Liu Mei buru-buru meraih kosmetik di sampingnya. Meskipun tangannya terluka oleh pecahan kaca, pria itu tetap saja tak mendengar apapun. Pacarnya jatuh di ranjang, tertidur. Liu Mei sadar, teriakan bagaimanapun nyaring sia-sia. Untungnya dia menaruh harapan terakhir pada sahabatnya, yakin sabar menunggu hingga pagi akan membebaskannya, bahwa tanpa sadar pemikiran itu justru memukulnya telak. Namun demi bisa mengganjal perut hingga besok pagi, dia menemukan beberapa mie instan kedaluarsa di ruang rahasia, lalu membersihkan jamurnya dengan sikat gigi. Tanpa banyak bicara, makanan langsung dikunyah lahap. Begitu saja Liu Mei bertahan di ruang rahasia itu selama beberapa hari. Tak disangka harapannya akan berubah jadi keputusasaan. Tapi hari itu, Liu Mei tiba-tiba melihat sosok sahabatnya. Dia kira akhirnya bisa diselamatkan. Namun yang membuatnya heran adalah mengapa sahabatnya bisa muncul di rumahnya tengah malam. Baru saat itu Liu Mei sadar, setelah sahabatnya mengurungnya di ruang rahasia, ia ternyata diam-diam menggoda tunangannya sendiri. Liu Mei benar-benar terjebak di dalam, lalu dia terus mengejek lawannya. Mendengar itu, Liu Mei panik total. Dia terus memukul pipa air di depannya. Namun ketika sahabatnya di luar melihat percik air menimbulkan getaran. Sahabatnya menyungging senyum jahat lalu keluar kamar mandi tanpa menoleh. Liu Mei segera menuju cermin di sisi lain untuk mengintip apalagi rencana sahabatnya. Akhirnya Liu Mei terkejut menyadari sahabat karibnya sedang mesra dengan pacarnya. Melihat gerakan mereka kian berani, Liu Mei hanya bisa marah mengetuk kaca. Tetapi siapa sangka, semua ini adalah rencana matang sahabatnya. Dan semua ini hanyalah konspirasi yang disusun sahabatnya. Bahkan beberapa tahun lalu Liu Mei dan sahabatnya benar-benar sepasang. Saat merenovasi rumah pun keduanya merancang bersama. Mereka kira kebahagiaan menanti, tapi hari itu sahabatnya mendadak menerima telepon Liu Mei yang bilang dia menemukan cinta sejati dan ingin kembali normal. Sahabatnya mengira Liu Mei sengaja meninggalkannya dan sejak itu bertekad membalas dendam. Seiring waktu, Liu Mei terperangkap di ruang rahasia nyaris benar-benar runtuh. Sahabatnya sendiri, Liu Mei dan pacarnya kembali menjalani kehidupan normal beberapa waktu kemudian. Begitu pacarnya pergi, ia jijik menghapus ludah di wajahnya. Terakhir, dia memenuhi ruang rahasia itu dengan banyak makanan dan air, lalu membuka pintunya. Di dalam, suasananya berubah mewah dan kaki sahabat itu dikunci dengan rantai besi, menjadikannya peliharaan